Anda Rizky dari Tadris IPSB, nomor NPM 20010700006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian keterampilan membaca. Keterampilan merupakan suatu kesanggupan pemakai bahasa untuk menanggapi secara betul stimulus lisan ataupun tulisan, menggunakan pola gramatikal dan kosakata yang tepat, menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Sementara membaca, menurut Dr. Haji Dahlan MPD, menyatakan bahwa membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Membaca juga dapat dikatakan sebagai aktivitas yang kompleks dengan menggerakkan atau menggunakan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Seorang pembaca harus menggerakkan mata dengan baik dan dapat berkonsentrasi pada tulisan yang ia baca. Karena dengan demikian, ia akan mendapatkan informasi secara tepat dan aktual. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tentang hakikat membaca. Hakikat membaca, menurut Burns dan Roy, menjelaskan bahwa hakikat membaca merupakan suatu proses dan produk. Proses tersebut mengacu pada aktivitas baik yang bersifat mental maupun fisik, sedangkan produk mengacu pada konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat membaca. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Permadani dengan NPM 20010702002. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang penerapan kemampuan membaca, yaitu fleksibilitas membaca. Dalam membaca, kita tidak diharuskan untuk membaca dengan menggunakan kecepatan yang tinggi ataupun rendah. Seorang pembaca cukup menyesuaikan tingkat kesulitan yang ada pada setiap teks tersebut. Jika dalam membaca, seorang pembaca menemukan teks dengan tingkat kesulitan yang tinggi, maka sebaiknya pembaca membaca dengan menggunakan kecepatan yang sedang ataupun standar. Begitupun sebaliknya. Hal ini bertujuan agar sang pembaca dapat memahami teks yang telah dibacanya, sehingga pengetahuan akan mudah ditangkap oleh sang pembaca. Adapun pembaca yang fleksibel adalah pembaca yang mampu mengatur tingkat kecepatan, nada, gerak, serta teknik yang tepat dalam membaca, sehingga sang pembaca dengan mudah menyerap segala aspek yang ada dalam membaca. Adapun beberapa faktor yang berkaitan dengan bacaan, yaitu yang pertama ada tujuan pembaca, yang kedua ada informasi fokus, yang ketiga adalah materi bacaan. Tidak hanya itu, membaca juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, menghilangkan kecemasan dan kegundahan, yang kedua, terhalang dari kebodohan, yang ketiga, merupakan sarana pengembangan pola pikir, pengembangan etika, bertutur kata, serta dapat meningkatkan pengetahuan, memori, serta pemahaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi fleksibilitas membaca. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bella Tarisa, NPM 20010701004. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan dalam membaca, yaitu mencari dan memperoleh informasi, fakta, dan perincian ide-ide utama, dan mencari kesimpulan, mengelompokkan, mengklasifikasi, dan mampu mendalami, menghayati, menikmati, dan menarik manfaat dari bacaan. Dan beberapa teknik dalam membaca yang efisien, yaitu baca pilih atau selecting, memilih bacaan yang dianggap relevan, baca lompat atau skipping, mampu menemukan bagian bacaan yang dianggap relevan, baca layap atau skimming, membaca cepat untuk memahami bagian bacaan, baca tatap atau scanning, cepat dan memusatkan konsentrasi untuk menemukan bagian penting dalam bacaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ferdiana, NPM saya 20010702008. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis membaca. 1. Membaca nyaring merupakan proses membunyikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna.
Membaca nyaring bertujuan agar dapat didengar oleh dirinya sendiri atau pembaca lain. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. 2. Membaca senyap atau dalam hati. Merupakan jenis membaca tanpa bersuara, tanpa gerakan bibir, kepala berbisik, memahami bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik. Menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati serta menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. 3. Membaca intensif. Merupakan studi saksama telah terperinci yang dilaksanakan dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira 2 sampai 4 halaman setiap hari. Membaca intensif terbagi atas membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. 4. Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekadar menangkap makna tersurat antar baris, namun juga secara kreatif menerapkan hasil membacanya dalam kehidupan sehari-hari. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arisma, NPM 201710021. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang tahapan-tahapan membaca. Tahapan yang pertama adalah tahapan membaca permulaan atau membaca mekanik, yang berarti adalah tahapan awal serta bersifat mekanis dan dianggap pada urutan yang paling rendah. Membaca permulaan ini mencakup hal-hal tentang 1. Pengenalan bentuk huruf, 2. Pengenalan unsur-unsur linguistik, 3. Pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi, serta 4. Kecepatan membaca bertaraf lambat. Tahapan yang kedua adalah tahapan membaca kelanjutan atau pemahaman. Dalam tahapan ini berarti keterampilan membaca pada urutan yang lebih tinggi, yang pembaca secara kognitif dan pembaca akan dituntut untuk mampu menguasai dan memahami isi bacaan tersebut dan bisa menyampaikannya dengan merangkum bahasa-bahasa yang baik dan juga bisa menyampaikan dengan lisan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.